Selamat datang di episode 3 Ruang Bertumbuh. Halo teman-teman, kenalin nama aku Samila Izet. Tapi teman-teman suka manggil aku Izet. Pada kesempatan kali ini, aku akan membagikan kisah aku ke teman-teman semua, bagaimana caranya aku melalui titik terendah aku dalam hidup aku. Mungkin aku mau ceritain dulu gimana sih masa kecil aku sebagai Samila Izet, sebagai Izet itu. Jadi, Izet itu dikenal sebagai pribadi yang ceria, yang riang, yang welcome sama orang-orang. Dan juga dia tipe anak yang berani ngomong di depan publik, yang berani ngobrol sama orang-orang, yang berani ngobrol sama orang baru, alias yang berani tampil gitu ya. Tapi pada satu titik, di mana ada titik yang ngebuat semua itu berubah 180 derajat, yang dimana Izet itu gak ngerasa, ini bukan diri Izet loh. Titik itu kenapa? Jadi pada saat itu, ceritanya dimulai pada saat kelas 6 SD. Di mana pada saat kelas 6 SD itu adalah masa-masa pubertasku. Di masa-masa pubertas itu pasti orang-orang beda-beda ya, apalagi kalau cewek. Ada yang udah mulai haid, mungkin juga ada yang mulai jatuh cinta gitu ya, ketemu sama orang yang dia suka, dan juga ada satu hormon yang ini tuh bisa dibilang musuh bagi semua cewek, bagi semua orang. Itu apa? Jerawat. Yap, aku dianugerahi sama Allah pada saat kelas 6 SD itu dengan muka yang sangat penuh dengan jerawat, teman-teman. Bisa dibilang parah banget ya, sampai kayak kemerahan yang mungkin teman-teman cewek di sini juga kebayang seberapa gak pedenya muka kita saat jerawatan. Pada saat itu, kepribadian aku itu berubah 180 derajat. Yang dimana tadi, pas kecil, aku dikenal sebagai orang yang ceria, aku berubah jadi orang yang murung. Aku berubah jadi orang yang menutup diri. Aku bener-bener gak berani ketemu sama orang baru, bahkan sama orang yang aku kenal sekalipun. Karena kenapa? Karena jerawat. Dari situ, teman-temanku juga, kenapa aku berpikir seperti itu? Karena ngelihat reaksi teman-temanku, ngelihat mimik muka orang terdekatku, ngelihat omongan orang-orang di sekelilingku. Aduh, sayang banget ya, awalnya mukanya mulus banget, awalnya dia cantik banget, tapi sekarang mukanya penuh sama jerawat. Kalau dari situ, siapa yang bakal suka? Itu yang ada di pikiran aku. Bahkan ada satu momen yang ngerasa itu memvalidasi rasa ketakutan aku ketika aku ketemu sama orang-orang. Jadi aku mau cerita ya satu momennya. Pas kelas 6 SD, pas di kelas, aku lagi sakit demam tinggi, teman-teman. Dan demam tinggi itu biasanya kalau kita ukur pakai tangan kita sendiri itu kadang nggak tahu seberapa tingginya demam kita kan, kita kayak butuh orang lain buat, oh iya kamu demam nih, biasanya di dahi kayak gitu ya. Dari situ, aku nyuruh teman-teman aku tuh buat kayak, tolong dong periksain dahi aku seberapa panas, panas suhu badan aku. Dari situ gak ada satupun temen yang mau untuk pegang dahi aku. Karena apa? Karena banyak jerawat batu yang kecil-kecil itu loh, yang masih numbuh, yang masih ada putih-putihnya itu. Dari situ aku awalnya, oke, aku memaklumi sih, mungkin karena geli. Cuman dari situ aku mikir, aduh sakit juga ya diperlakukan kayak gitu. Kayak aku dibedain ya karena kondisi wajah aku yang seperti ini, perlakuan orang lain ke aku tuh jadi beda ya gitu. Terus juga ada nih satu momen di mana kita mau foto bareng nih teman-teman, sama teman-teman aku pas kita mau mengabadikan momen spesial kita. Kita foto bareng, tapi ada satu anak lagi yang membekas sekali omongannya di pikiranku sampai saat ini. Si Samila mah nggak usah diajak deh, gara-gara muka dia jerawatan, nanti ngeganggu estetika foto kita. Nah, dari situ, aku kayak semakin sedih, semakin murung, kayak menganggap semua orang itu benci sama aku. Semua orang itu nggak suka sama aku, karena muka aku yang jerawatan lebih awal daripada teman-teman lain. Kayak gitu. Aku menyalahkan diri sendiri. Mulai dari situ, um, aku berubah sifatnya menjadi yang lebih pendiam, lebih penutup, sampailah di masa SMP.
Di mana masa SMP itu sebenarnya banyak sekali kesempatan-kesempatan emas yang bisa aku ambil. Banyak sekali lomba-lomba yang membutuhkan aku untuk appear di depan orang-orang, itu aku bisa ambil. Tapi tetap aja, pikiran aku selalu orang lain kayaknya nggak bakal suka sama aku. Karena muka aku yang seperti ini. Aku selalu menanamkan itu ke pikiran aku kayak, aku nggak pantas ada di depan kamera karena aku nggak cantik. Kayak gitu. Kemudian, pada saat SMA, semua itu berubah, teman-teman. Dimana aku tuh bisa dibilang aku suka banget jalan-jalan ke mall itu salah satunya mengunjungi ke Gramedia ya, kayak selain untuk beli tapi juga buat baca-baca aja gitu, baca-baca kayak lagi ada tren buku apa nih atau wishlist buku aku nambah gak ya? Gitu. Aku ke Gramedia. Ada satu buku yang bikin aku eye-catching banget nih judulnya. Sangat-sangat kayak, aduh menarik, udah covernya putih, tulisannya merah gitu, ada merah dan hitam. Menarik banget nih. Kayaknya aku beli sekarang juga deh. Buku apa itu? Buku Berani Tidak Disukai. Ini dia teman-teman bukunya. Mungkin di sini teman-teman ada yang udah tahu ya sama buku ini. Berani Tidak Disukai dari Ichiro Kishimi dan juga Fumitake Koga. Jadi Ichiro Kishimi ini seorang filsuf dan juga Fumitake Koga ini sebagai penanya. Jadi ini tanya jawab antara orang awam dan juga seorang filsuf. Kenapa aku beli buku ini? Karena menurut aku buku ini tuh penyelamat aku banget gitu ya. Ngebuat aku life changing banget. Karena buku ini merubah pikiran-pikiran aku yang sudah aku sebutkan sebelumnya. Kalau aku tuh jelek, aku tuh jerawatan, orang-orang tuh gak suka sama aku, orang-orang tuh jijik sama aku, bahkan ibaratkan filter foto juga nggak mampu menyelamatkan aku gitu ya. Nah, aku berhasil menepis pikiran-pikiran itu berkat dari Berani Tidak Disukai dari buku ini. Ternyata setelah aku baca dari buku ini, kita tuh ngerasa tidak bebas sama diri kita sendiri karena kita belum berani tidak disukai sama seseorang, sama orang lain. Kita belum berani berpikir bahwa um, kita tuh harus terus mengikuti ekspektasi dari orang lain. Kan itu tetap ngebuat kita capek ya. Maka dari itu aku mikir kayak ternyata perasaan aku selama ini tuh aku tuh selalu memuaskan ekspektasi orang lain tanpa memikirkan apa yang aku rasain kayak gitu. Dari sini juga aku belajar bahwa yang um, memutuskan untuk kita merasa tersiksa itu ternyata diri kita sendiri, pikiran kita sendiri, bukan dari omongan orang lain. Betul, dari awalnya dari apa yang orang lain omongkan terhadap kita, kita rasain itu, tapi pilihan kita untuk terus merasa tersiksa bahwa omongan itu tuh bikin kita down. Jadi kita yang milih kita mau tersiksa atau enggak itu dari pikiran kita. Dari buku ini, aku jadi berani lagi untuk tampil di depan orang banyak, tampil kayak gini nih di episode uh, 3, tetap bertumbuh. Aku berani lagi ngambil job MC, aku berani lagi untuk ketemu orang-orang baru dari komunitasku berkat buku ini. Dan aku berani milih jurusan ilmu komunikasi yang dimana ilmu komunikasi itu perlu um, kita appear untuk di depan kamera kan, berkat buku ini. Jadi aku sangat bersyukur karena aku bisa ketemu buku ini dan aku memilih untuk out of my comfort zone dan aku milih untuk um, berpikir untuk tumbuh daripada menyiksa diriku sendiri dari pikiran-pikiranku seperti itu. Oh iya, buat orang yang lagi ngalamin jerawatan, biasanya respon orang tuh nanya, kamu pakai produk skincare apa lagi sih nyampe rusak kayak gitu? Atau kayak, kamu tuh bisa nggak sih rawat diri? Kan kamu cewek, kayak gitu. Tapi yang lebih kita butuhin sebagai orang yang lagi breakout mukanya, instead of saying kayak, kamu pakai produk apa lagi sampai mukanya rusak kayak gitu, tapi kayak, gimana sih perasaan kamu sekarang? Apa yang kamu rasain? Pasti capek ya?
pasti keluar uang banyak ya buat beli skincare. Pasti itu bikin kamu ngerasa sakit hati ya. Itu yang kita butuhin sebenarnya teman-teman. Pada saat itu juga sebenarnya aku bingung teman-teman buat cerita ke orang tua kayak gimana. Karena kalau aku cerita ke mama ke papa, aku pikir kayak orang tua aku tuh bakal khawatir banget. Orang tua mana sih yang gak ngerasa khawatir kalau anaknya dikasih kata-kata gitu sama orang-orang? Pasti khawatir dong. Nah, aku selalu nyembunyiin perasaan takut aku, perasaan malu aku, itu aku pendem sendiri aja. Aku telan mentah-mentah sendiri. Tapi masih dengan perasaan atau pikiran yang negatif ya teman-teman. Karena aku lama menimbunkan hal-hal yang bikin aku sakit hati itu, aku beranikan diri untuk cerita ke orang tua setelah baca buku Berani Tidak Disukai itu. Aku open ke papa, aku open ke mama, aku cerita bahwa, "Pah, Mah, Ade tuh sebenarnya sakit hati loh pas itu. Apalagi Ade tuh suka malu kalau ketemu sama keluarga besar. Selalu dibilang, kamu tuh makin tahun makin gak ada perubahan ya mukanya. Kamu tuh makin tahun tuh bukannya milih skincare yang udah berkembang sekarang, kok masih gitu-gitu aja jerawatnya. Sebenarnya aku sedih mah, Pah. Tapi aku nggak tahu harus cerita kayak gimana. Untungnya, respon orang tuaku tidak langsung menjudge. Aku bersyukur banget setelah aku open ke orang tua aku. Orang tua aku selalu negesin bahwa adik yang paling penting itu adalah cantik hatinya dan cantik budi pekertinya. Gitu kata orang tua aku. Dari situ aku rasa khawatir aku tuh hilang dan aku juga nyesel sih sebenarnya. Kenapa sih nggak open dari dulu? Kalau aja aku open dari dulu, mungkin itu salah satu hal yang menguatkan aku juga. Kayak gitu. Oke, mungkin buat teman-teman yang di luar sana, mau itu cewek, mau itu cowok, yang lagi ngerasain hal yang sama kayak aku, yang lagi struggling sama jerawatnya, it's okay guys, itu hal yang normal. Bisa jadi itu jadi alarm buat kita si jerawat ini teh, karena mungkin pola makan kita yang kurang baik, terus juga mungkin kita sering begadang tuh, itu juga ngaruh. Dan mungkin ini bisa jadi juga um, biasanya kan kita sering dijudge karena jerawat kita ini. Itu jadi ladang pahala juga guys buat kita. Karena ketika orang lain mendoakan hal yang buruk, ketika kita respon dengan hal positif, itu bisa jadi pahala juga buat kita dan amal juga buat kita. Jadi buat teman-teman, jangan takut, jangan malu, embrace yourself, dan jangan biarin orang lain menilai siapa diri kamu selain diri kamu sendiri. Kayak gitu guys. Segitu aja cerita dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya.